Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali sore ini bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk tafsir suratil Qari'ah dan dia Makkiyah. Jadi dulu yang di perbedaan penulisan ya, surat Al-Bayyinah itu memang Madaniyah ya. Al-Bayyinah itu dulu itu memang Madaniyah. Jadi kalau yang Makkiyah itu salah. Dan surat Al-Qari'ah ini juga Makkiyah. Allah berfirman setelah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ini dicetakan saya salah tulis, dikurangi satu ayat. Yauma takunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini nama kiamat ya. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari itu manusia seperti aneh-aneh, kunang-kunang ya kan? Aneh-aneh itu kunang-kunang. Kunang-kunang yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung seperti bulu yang tersebar terbangan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangannya kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang penuh keridhaan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa itu? Apa dia itu? Hawiyah ini narun hamiyah. Dia adalah api yang panas. Qala As-Sa'di rahimahullah, Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah, adalah diantara nama-nama dari hari kiamat. Dinamakan demikian karena apa? Liannaha taqra'un nas wa tuz'ijuhum bi ahwalihim, karena dia mengagetkan manusia dengan kegentingannya, keganasannya, kedahsyatannya. Qari' itu artinya mengetuk. Mengetuk pintu juga Qari'ah, mengetuk. Qari' pakai ain. Kalau pakai hamzah pembaca ya, Qari'.
Jadi ada ketukan besar gitu, seperti ada benturan besar yang mengagetkan manusia. Walihada aduma amruha wa fakhmuhu wa fakhamahu biqaulihi. Maka dari itu Allah besarkan perkaranya, dan Allah besarkan, fakhama juga artinya besar, dengan firman-Nya wa ma adraka mal qari'ah. Jadi ketika diulang-ulang ini al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ini sering beberapa surat begitu ya. Itu menunjukkan apa? Perkaranya sangat besar. Allah besarkan dengan pertanyaan seperti itu. Yauma yakunun nas min syiddatil faza'i wal haul. Hari di mana manusia karena kengerian keganasan yang sangat mengerikan, ketakutan yang sangat besar, kal farashi mabthuth, ay kal jarad al muntashir, seperti belalang yang tersebar. Alladhi yamuju ba'duhu fi ba'din, yang bergerombol ya sebagiannya pada sebagian yang lain. Wal farash hiyal hayawanat allati takunu fil lail. Farash ini hewan yang biasa muncul di malam hari. Yamuju ba'duha bi ba'din, sebagian berkumpul dengan sebagian yang lain. La tadri aina tawajjah. Kamu tidak tahu kemana dia mengarah. Jadi pokoknya berterbangan ke sana kemari gitu, seperti gelombang. Satu dengan sebagian yang lainnya berterbangan, dan kamu tidak tahu mau kemana mereka. Ya muter-muter aja. Faida auqadalah nar, kalau dinyalakan api, tahafatat ilaiha, maka serangga itu biasanya akan mengarah menuju api itu. Oh, aneh-aneh itu bukan kunang-kunang, salah, laron ya. Laron. Ya seperti laron, aneh-aneh. Di sini diartikan jarod itu belalang ya, pokoknya serangga lah intinya. Jadi laron itu kalau ada api, ada cahaya itu pasti akan mengejar menuju ke arah cahaya itu. Lampu itu kalau ada laron pasti dikerubuti oleh laron. Lidha fi idrakiha, karena lemahnya pandangannya. Fahadi halunas ahlul uquli. Nah, inilah kondisi manusia yang berakal ya. Di hari kiamat nanti seperti laron itu, bingung mau kemana terbang, hanya menuju ke arah cahaya saja. Wa ammal jibal as-salab, adapun gunung yang kokoh kuat, fatakunu kalihin, maka dia seperti kapas, seperti bulu. Al-manfush, yang tersebar. Ay kasuf al-manfush alladhi baqiya dha'ifan jiddan, jadi sangat lemah, enggak berdaya terbang ke sana kemari. Tatiru bihi adnarih, angin yang sangat kecil saja bisa menerbangkannya. Kata Allah, wa taral jibala tahsabuha jamidatan, kamu lihat gunung, kamu kira dia itu padat, wa hiya tamurru marra sahab, tapi dia beredar seperti awan, terbang menjadi ringan. Tsumma ba'da dzalika takunu haba'an manthura, berikutnya gunung itu menjadi debu yang berterbangan. Fatatmahil, lenyap. Wala yabqa minha syai' yushahad, tidak tersisa sedikit pun yang bisa dilihat. Fahina idin tunsabu al-mawazin, maka ketika itu dipasang timbangan-timbangan. Wa yanqasimun nasu qismain, sehingga manusia terbagi dua, su'ada wa ashqiya, orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Fa amma man thaqulat mawazinuh ay rajahat hasanatuh, yang lebih berat
kebaikan-kebaikannya daripada keburukannya. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin na'im, berada di surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ringan timbangannya, bi allam takun lahu hasanat, sampai enggak punya kebaikan, tuqawam sayyiati, yang bisa menandingi keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka induknya adalah hawiyah. Ai ma'wahu, tempat kembalinya, wa maskanuhu, dan tempat tinggalnya, annar, allati min asma'iha al-hawiyah, adalah neraka, yang diantara nama neraka adalah al-hawiyah. Jadi bukan sebagian neraka, semua neraka ya. Jadi neraka punya nama banyak. Itu masing-masing nama untuk semua gitu. Bukan berarti neraka banyak, ini namanya ini bukan. Tapi beberapa nama itu untuk satu neraka itu semuanya. Seperti Nabi namanya banyak, Allah namanya banyak, surga namanya banyak. Jadi yang betul itu satu, tapi namanya banyak. Bukan masing-masing surga itu punya nama, bukan ya. Kalau pintu ada namanya Ar-Rayyan, pintu untuk orang yang saum masuk ke dalamnya. Tapi nanti ujungnya ya surganya satu gitu, satu kesatuan, cuma tingkatannya banyak gitu. Semuanya Evan, kalau surga enggak, neraka. Kalau surga beda. Surga tingkatan beda nama, ya betul. Yang paling tinggi Firdaus. Ya. Kalau surga beda. Kalau yang neraka ini memang ada dua pendapat juga. Tapi yang lebih kuat wallahu alam itu sebenarnya sama ya. Jahim, Jahannam itu cuma nama-nama dari semua surga, semua neraka itu gitu. Bukan sebagian namanya ini, sebagian namanya itu, bukan. Kemudian takunu lahu bimanzilatil al mulazimah. Jadi dia seperti ibu yang senantiasa membersamainya gitu, induknya. Jadi tempat kembali, ibu itu tempat kembali. Seperti kata Allah, inna adabaha kana gharama. Adabnya itu terus menerus bersamanya, nggak pernah terpisah. Dan dikatakan inna ma'na dzalika fa ummu dimaghihi hawiyah finnar. Ada juga yang mengatakan bahwa induk dari dimagnya, otaknya adalah hawiyah finnar, dijerumuskan ke dalam neraka. Hawiyah itu artinya dijerumuskan ya. Ayyulqa finnar, dilemparkan ke dalam neraka ala ra'sihi, jadi kepalanya dilemparkan ke neraka. Ada yang mengatakan begitu maknanya. Fa ummuhu hawiyah artinya induk dari otaknya terjungkir ke neraka. Itu makna fa ummuhu hawiyah. Mana yang pertama tadi, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kalau makna yang kedua, maka otaknya terjerumus gitu maksudnya. Fa ummuhu hawiyah, otaknya terjungkir masuk ke dalam neraka. Jadi otaknya dulu, kepalanya dulu. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Wa hadza ta'dim li amriha, ini juga ta'dim ya, mengagungkan, membesarkan besarnya perkara neraka itu. Kemudian Allah tafsirkan sendiri dengan firman-Nya narun hamiyah, dia adalah api yang sangat panas. 70 kali lipat dari panasnya api dunia. 90, ma'ruf 70, sini 70, sab'in. Dan orang Arab mengungkapkan banyak itu memang dengan angka 70. Dan 70 ini belum tentu tepat 70 memang, tapi maksudnya banyak gitu. Karena api dunia sendiri yang kita tahu kan api kompor gitu ya. Ini dengan api matahari aja udah beda. Itu api matahari apa sama derajatnya dengan kompor? Kan beda jauh. Itu ribuan Celcius. Ini cuma berapa Celcius? Ratusan. Jadi
yang disebut api dunia yang api kompor apa api matahari? Ya kan enggak. Wallahu alam. Yang jelas 70 kali lipat ini ungkapan banyak itu. Intinya menunjukkan banyak. Tidak persis angka itu gitu. Nastajiru billahi minha, kita berlindung pada Allah darinya. Kemudian surat Alhaakumut Takatsur atau surat At-Takatsur, ini juga makiyah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yakin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Alhaakumut takatsur, telah membinasakan kalian atau telah melalaikan kalian berbanyak-banyak, berbangga-bangga. Jadi dengan banyaknya duit kalian lalai dari ibadah. Dengan banyak-banyakan anak kalian lalai menuntut ilmu. Dengan banyak-banyakan kedudukan, jabatan, teman, ya, popularitas, itu membuat lalai dari akhirat. Ini mayoritas manusia seperti itu. Allah ingatkan dalam surat At-Takatsur ini. Penting sekali ini surat At-Takatsur. Kebanyakan orang melanggar surat ini. Mereka tidak sadar telah masuk ke dalam celaan di dalam surat ini. Alhaakumut takatsur, kalian telah lalai dengan berbangga-bangga. Kalian itu semua, ya, kecuali sedikit yang tidak, ya, yang tidak pun bukan berarti 100% tidak. Manusia itu pasti ada kelalaiannya. Semua manusia pernah lalai, ya. Yang namanya lalai itu nggak harus maksiat. Wong maksiat aja semua pernah maksiat, apalagi cuma lalai gitu. Lalai itu mudah sekali. Lalai itu artinya tidak taat dan tidak maksiat tuh, tengah-tengah tuh lalai. Lalai ini udah tercela, ya. Orang kalau hidupnya tidak untuk Allah itu udah tercela sebenarnya. Udah dicela oleh Allah. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbangga-bangga. Ngurusin dunia sampai tidak berpikir untuk mencari pahala. Orang bekerja nyari pahala bisa padahal, ya. Orang walaupun ngurusin dunia, bersih-bersih rumah, cari pahala bisa. Melayani suami, melayani anak, mendidik anak, itu cari pahala bisa. Tapi banyak orang kafir mana cari pahala, enggak. Orang Islam juga banyak yang enggak cari pahala. Kalau dilihat cara berumah tangganya bagus, harmonis, maksudnya seperti ingin menjalin cinta suami istrinya itu luar biasa, tapi nggak nyari pahala, ini percuma, di akhirat nggak ada hasil nanti. Makanya segala sesuatu harus apa? Imanan wahtisaban. Ada iman yang mendasari kenapa saya harus berbuat baik pada suami, karena ini perintah Allah gitu, itu iman. Kemudian ihtisab, berharap pahala, baru itu dapat pahala. Kalau enggak lalai itu namanya, ya. Kita dalam kebaikan dengan keluarga, dengan suami, dengan orang macam-macam, itu pun bisa dikatakan lalai ketika tidak berharap akhirat, tidak berharap pahala. Karena banyak orang berbuat baik pada orang untuk apa? Demi nama baik, demi popularitas, demi penghargaan, atau demi minimal orang lain juga baik nanti sama saya. Itu paling minimal. Banyak orang begitu. Banyak yang kenapa kok begini? Ya mungkin nanti anak saya di tempat lain juga dibantu orang. Itu dunia semua seperti itu, ya. Itu bukan orang yang selamat dari kelalaian. Itu orang lalai namanya, ya. Itu lalai, nggak berharap pahala, itu lalai, ya. Lalai itu ketika kita hidup tanpa cari pahala, itu lalai namanya. Jadi orang yang nggak lalai siapa di antara kita? Ya semua kita lalai, cuma bedanya besar kecil tingkatannya, tingkat kelalaiannya yang beda gitu. Semua kita lalai. Kalau merasa nggak lalai itu orang paling bodoh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kuburan, mati gitu. Mati disebut zur itu dari kata ziarah.
Zara yazuru, ziarah. Jadi kita disebut ziarah kubur padahal kita yang mati. Karena ziarah itu artinya berkunjung. Kita cuma berkunjung ke kubur, bukan tempat akhir. Berkunjung kan bukan tempat akhir. Kita berkunjung ke tempat orang sakit, kan nggak selamanya di situ ya, kita pasti balik. Nah, kuburan itu seperti itu. Kuburan hanya tempat kita kunjungi, kemudian kita akan pergi dari kuburan itu kemana? Ke surga atau ke neraka. Itulah tujuan akhir. Jadi kuburan cuma ziarah. Hatta zurtum maqabir. Jadi kalian lalai dan kalian nggak sadar tentang kelalaian itu sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak. Kalian benar-benar akan tahu. Kalian akan sadar, tapi nanti sadarnya ya. Sayang sekali. Alhamdulillah kita membaca surat ini, mudah-mudahan kita sadar sekarang gitu, sebelum nanti gitu. Sebelum udah dikubur baru sadar. Semua yang dikubur pasti sadar. Cuma yang sekarang sadar dengan surat ini hanya segelintir orang. Ya, yang baca surat ini hanya segelintir. Yang baca dan paham lebih kecil lagi, yang paham dan mengamalkan lebih sedikit lagi gitu. Apakah itu kita? Wallahu a'lam ya, mudah-mudahan. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian Allah ulangi lagi, kalian benar-benar akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, kalian akan tahu dengan ilmu yakin. Artinya dengan yakin sekali, nggak ragu sama sekali. Latarawunnal jahim, benar-benar kalian akan melihat neraka jahim. Nah, ini enggak cuma ilmu yakin kalau udah melihat. Kalau melihat namanya apa? Ainul yakin. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Ainal yakin, melihat. Kalau udah melihat nanti tinggal mencicipi hakul yakin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari itu. Pas kalian sudah sadar, pas kalian sudah yakin, kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang dulu kalian banggakan. Kalian punya harta dibanggakan, ditanya oleh Allah. Hasil korupsi atau hasil mencuri, hasil nilep, hasil nipu orang. Banyak orang sekarang berani nipu-nipu ya, Masya Allah. Dalam dunia jual beli itu kalau nggak riba, curang, gish, horor, kecurangan banyak sekali. Untung-untung nggak seberapa gitu, tapi berani curang ya. Dan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat, pasti. Nggak ada untungnya sama sekali ya. Seberapa sih untungnya gitu dengan menipu orang ya. Na'udzubillah min dzalik. Terlalu banyak orang yang nggak beriman, berani menipu saudaranya sendiri. Mereka ngaku beriman, tapi sebenarnya tidak beriman. Kalau mereka betul-betul beriman kepada hari akhir, mereka nggak akan berani menipu orang lain, nggak berani curang dalam timbangan, dalam takaran, dalam hitungan, dalam mutu dan sebagainya. Bahkan kata Nabi apa? Kalau dua orang berjual beli, kemudian saling menjelaskan, ya, maka akan diberkahi pada perdagangan keduanya. Jadi jelaskan mutunya seperti apa, jangan ditutup-tutupi. Nah, sekarang siapa yang jual belinya begitu? Rata-rata penjual dan pembeli hari ini saling menutupi, saling menipu ya, naudzubillah min dzalik. Terutama penjual, paling banyak menipu itu penjual. Pembeli pun kadang menipu tapi jarang. Kemudian akan ditanya ya semua nikmat, baik harta maupun kedudukan. Kedudukan juga nikmat. Popularitas juga nikmat, itu akan ditanya semua. Anak-anak juga nikmat, keluarga, kawan-kawan, itu semuanya nikmat. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawabannya apakah disyukuri atau tidak. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadahu. Allah berfirman dalam rangka mencela hambanya, anistighalihim amma khuliqulahu. Kenapa? Apa celaan terhadap mereka? Karena mereka sibuk dari tujuan diciptakan. Mereka lalai dari tujuan diciptakan, itu masalahnya. Mereka diciptakan untuk ibadah, untuk taat, untuk cari pahala, malah untuk maksiat. Malah untuk lalai, itu minimal lalai. Lalai itu udah tercela, saya katakan tadi. Kelalaian itu tercela.
min ibadatihi, ya berupa ibadah kepada Allah wahdahu semata, la syarikalah tidak ada sekutu baginya, wa ma'rifatihi dan juga mengenal Allah. Mereka lalai dari mengenal Allah. Banyak orang hidup tak kenal Allah subhanahu wa ta'ala, gak ngerti sifat-sifatnya, gak ngerti nama-namanya, gak ngerti perbuatannya, gak ngerti hak-haknya. Itu banyak manusia yang begitu, lalai. Wal inaba ilaihi, buru-buru kembali kepada Allah. Ini kembali setelah adanya ilmu, ya, ma'rifat dulu, ilmu dulu baru ada amal. Inaba itu praktek dari ilmu, kembali kepada Allah dengan amal. Gimana bisa beramal kalau ilmunya aja nggak ada gitu. Wa taqdimu al mahabbatihi ala kulli syai'. Mereka juga lalai, ini yang paling banyak ini, semua sih. Lalai dari apa? Mendahulukan cinta kepada Allah dari segalanya. Kita udah terlalu cinta dengan dunia, ya. Terlalu cinta dengan harta, terlalu cinta dengan nama baik, harga diri, popularitas. Kadang-kadang karena takut tercemar harga diri atau takut ditinggalkan kawan, rela meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rela meninggalkan taklim demi apa? Nggak enak nanti dibilang orang bagaimana gitu. Rela nggak mau taklim. Ya, naudzubillah min dzalik. Itulah kedunguan manusia, kebodohan manusia. Sebagian, tapi sebagian besar, ya, sebagian besar seperti itu. Karena orang taklim sedikit. Coba dihitung orang taklim berapa. Orang yang mengkaji tafsir apalagi sedikit sekali. Ada sebagian sekolah atau kampus atau madrasah atau pondok yang mengajarkan tafsir Quran, tapi sedikit sekali yang belajar. Di antara yang belajar itu belum tentu paham semua. Belum tentu mereka belajar karena sukarela. Banyak yang belajar demi nilai sebagian, ya. Yang penting dapat nilai bagus sudah. Banyak juga yang nilai jelek juga nggak masalah. Yang penting lulus. Banyak orang belajar terpaksa. Ya, jadi yang serius betul-betul belajar, mendalami kitabullah, memahami firman Allah Subhanahu wa taala itu sangat langka di antara manusia. Itu yang sekolah, ya, yang udah di sistemnya, programnya untuk itu gitu. Bagaimana dengan masyarakat luas? Bagaimana dengan masyarakat yang bebas, yang mereka nggak ada aturan untuk belajar, nggak ada. Coba kalau idealnya, ya, sebuah negara yang ideal itu, pemimpin itu seperti khalifah zaman dulu. Khalifah zaman dulu itu menegakkan keadilan. Dan keadilan akan tegak ketika apa? Ketika rakyat itu faham dan mengamalkan ilmu. Jadi kalau masyarakatnya aja bodoh semuanya, bagaimana bisa menegakkan keadilan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidak boleh masuk ke pasar orang yang nggak paham tentang riba, nggak ngerti syarat jual beli, nggak boleh masuk pasar. Segitunya itu aturan khalifah dulu gitu. Sekarang mana ada aturan begitu? Orang rata-rata nggak tahu riba, orang rata-rata nggak tahu syarat jual beli. Mereka bebas berdagang, akhirnya melakukan tindakan yang melanggar hukum Allah tanpa sadar. Ya, kebanyakan orang nggak ngerti sudah, jahil. Bahkan ketika sekali mendengar pengajian tentang riba, terkaget-kaget. Apa sih ini, semuanya kok haram jadinya gitu. Seakan ilmu baru. Ya memang baru bagi mereka gitu. Padahal ini ilmu klasik. Lebih tua ilmu ini daripada umur kalian gitu. Kalian belum lahir ilmu ini udah ada gitu. Tapi kalian gak mau belajar. Kalau kalian dari kecil udah diajari orang tua, di sekolah diajarkan, di madrasah diajarkan, pasti kalian gak akan mengatakan ini ilmu baru gitu. Kalian yang baru. Ilmunya udah lama, kalian belum lahir ilmu ini udah ada gitu. Kalian aja gak belajar kemana aja selama ini. Kalian sibuk dengan dunia. Kalian lalai dengan kehidupan yang hakiki. Kalian lalai dengan tujuan hidup, untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengenal halal haram. Kalian lalai, nggak peduli itu. Kalian cuma happy yang penting senang, ya. Hidup yang penting nyaman. Tapi nyamannya di dunia, ya, belum tentu nyaman di kuburan, apalagi di akhirat nanti. Jadi yang namanya lalai dari lebih mencintai Allah daripada segalanya, ini semua kita lalai. Siapa kita yang bisa mengatakan saya lebih mencintai Allah daripada segalanya? Ngomong bisa aja itu. Kenyataannya wallahu a'lam, ya, Allah yang lebih tahu. Alhaakum andalikal madkur. Kalian telah lalai dari yang disebutkan tadi. Jadi kalian dilalaikan.
oleh at-takatsur. Walam yadkur al-mutakatsir bihi. Dan Allah tidak menyebutkan apa yang dipakai untuk berbangga-bangga di sini. Agar apa? Agar mencakup semuanya gitu. Ya segalanya, segala hal yang kalian bangga-banggakan itu membuat kalian lalai dari tujuan penciptaan, membuat kalian lalai dari ketaatan. Ini di hari-hari 10 Dzulhijjah saja sampai hari tasyrik ini kita dianjurkan untuk memperbanyak takbiran. Kebanyakan kita lalai. Udah berapa juta bertakbir? Bukan hitungan juta, ribuan, ratusan pun. Hari ini udah berapa ratus kita bertakbir. Rata-rata lalai kita. Padahal detik-detik itu berlalu banyak sekali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berapa detik saya ngomong gitu tadi? Paling 5 detik, 10 detik lama-lamanya. Kalau 1 menit 6 kali. Paling ambillah minimal 1 menit 1 kali. 1 jam 60 kali. Berapa jam kita melewati sehari? 60 kali itu 1 jam ya. Itu udah hitungan yang panjang gitu. Bisa lebih dari itu gitu. Ya. Bisa jauh lebih banyak lagi. 1 menit itu bisa berkali-kali kita mengucapkan takbiran itu. Tapi ya itulah kelalaian gitu. Kebanyakan kita lalai. Entah apa saja yang kita lakukan sampai kita nggak sempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk. Entah sibuk apa, wallahu alam, kita kadang bingung gitu. Sibuk apa sih dari tadi? Kok kita nggak dzikir gitu? Kok nggak ingat Allah gitu? Padahal itu pahala luar biasa ya. Dalam hadis Abu Darda itu kan, Rasulullah SAW mengatakan, ala adullukum bi khairi a'malikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan sebaik-baik amal kalian? Amal terbaik. Ini Rasulullah bilang amal terbaik. Wa askaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi raja kalian, Allah Subhanahu wa taala. Paling suci kata ulama, paling bersih dan paling berkembang berkahnya. Jadi kebaikannya paling banyak. Amal yang kebaikannya paling banyak. Sudah tadi paling baik, berkahnya paling banyak. Kemudian wa khairin lakum min antun fiqa ad-dhahab wal fiddah. Lebih bagus bagi kalian daripada infak emas dan perak. Kita kalau infak emas perak setiap hari, boro-boro kertas saja nggak keluar kadang-kadang, gitu. Apalagi emas perak. Gitu. Ini lebih baik daripada itu. Kemudian wa khairin lakum min antal qa'aduwakum. Lebih bagus bagi kalian daripada kalian berjumpa musuh kalian, jihad. Lebih baik daripada jihad. Luar biasa. Sehingga apa? Kamu memenggal leher mereka atau mereka memenggal lehermu sampai kamu putus leher, mati syahid, amal ini lebih bagus daripada itu. Bala ya Rasulullah, baiklah ya Rasulullah. Amal apa itu? Kata Rasul, zikrullah ta'ala. Ingat Allah ta'ala. Jadi orang yang paling kontinu ingat Allah, amalnya lebih baik daripada mati syahid. Itu di hari-hari biasa, apalagi kemarin hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Di mana 10 awal Dzulhijjah ini juga amal soleh semuanya dilipat gandakan, lebih Allah cintai daripada jihad. Ditambah lagi dzikir lebih baik daripada jihad, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada semua amal. Karena Nabi bilang apa? Khairi amaliku. Bukankah dzikir itu merupakan tujuan dari amal? Allah bilang apa? Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk dzikir. Jadi sholat itu sarana, tujuannya apa? Dzikir. Ingat Allah gitu. Makanya kalau kita sholat ingatnya pasar, yaitu pelecehan sebenarnya, melecehkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelalaian. Jadi bukti kelalaian kita tuh terlalu besar. Wong kondisi sholat aja lalai, apalagi kondisi nggak sholat gitu. Apalagi kondisi haid, ini banyak alasan. Wanita kalau lagi haid itu katanya emosional gitu, nggak stabil. Ya itu karena memang nggak dzikir. Coba kalau dzikir, tetap stabil insya Allah. Ya. Dan dzikir nggak dilarang dalam kondisi haid, tetap boleh berzikir. Jadi teruslah berzikir gitu. Jadi ahli dzikir. Maka orang yang paling beruntung di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak dzikirnya. Selalu ingat Allah kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling sukses sebenarnya. Dan itu orang paling cerdas. Dan itu Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
sungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam, benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memiliki akal. Tuh. Memiliki akal itu artinya orang yang cerdas. Karena semua kita punya akal memang, tapi maksud memiliki akal apa? Orang yang menggunakan akalnya dan betul-betul cerdas ini. Allah memuji orang cerdas yang bisa menjadikan penciptaan langit bumi, perubahan siang malam ini sebagai ayat. Bisa merasakan keagungan Allah dalam menatap yang dunia di sekitarnya gitu. Dunia itu selalu menjadi pelajaran bagi orang yang cerdas. Gimana ciri-ciri orang cerdas itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang selalu ingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, berjalan, berbaring, kondisi apapun. Selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ciri orang cerdas. Makanya orang cerdas itu bukan yang ahli matematika, ahli komputer, ahli politik, bukan. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, bagaimanapun. Dalam musibah ingat Allah, dalam nikmat ingat Allah. Pokoknya kondisi apapun selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang yang paling sukses. Ibnul Qayyim ketika ditanya saum yang paling bagus itu yang seperti apa, kata beliau aktsaruha dzikron. Aktsaruhu dzikron. Saum yang paling banyak zikirnya. Dalam waktu 13,5 jam kita saum, berapa jam diantaranya kita zikir? Maka kalau saum banyak tidurnya, ya tentu saja tidak sebanyak orang yang melek dan zikir. Tapi kalau melek nggak zikir juga nggak berpahala juga, mending tidur. Jadi kalau kita kondisi terjaga tapi nggak ingat Allah, lebih baik tidur lebih bagus. Karena kita menggunakan waktu tanpa ingat Allah otomatis sia-sia. Gitu. Jadi kalau waktu kita berlalu tanpa ingat Allah pasti sia-sia. Dan itulah penyesalan penduduk surga, bukan neraka ya. Penduduk surga menyesal gara-gara waktu berlalu tanpa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara nggak ingat Allah itu banyak sekali terjadi kemaksiatan. Maksiat pasti diawali oleh tidak ingat Allah. Kalaupun dia ingat Allah tapi ingatnya tidak ingat yang betul gitu. Dia sekedar ingat saja tapi tidak takut. Jadi ingat yang menghasilkan rasa takut. Makanya sebagian ulama mengatakan ingat Allah yang paling bermanfaat adalah ketika kamu ingin bermaksiat, ingat Allah nggak jadi maksiat. Nah itulah ingat Allah yang paling bermanfaat. Maka orang yang ingat Allah selalu tuh nggak pernah maksiat gitu. Mau lalai saja takut gitu karena ingat Allah terus. Nah itulah tingkatan manusia ya. Manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang ahli dzikir dan ada yang ahli ghaflah, ahli kelalaian. Naudzubillah min dzalik. Bisa dibaca itu buku tentang keutamaan dzikir ya. Ibnu Qayyim ada di buku besar, itu kemudian disadur oleh sebagian ulama, dinukil saja sebagian fadilah dari dzikir itu lebih dari 100 keutamaan dzikir ya, luar biasa. Dzikir itu kalau menjadi nafas kita ya. Itu nafasnya ahli surga itu apa? Dzikir. Nafasnya ahli surga itu dzikir. Jadi kalau kita di dunia sudah terbiasa begitu, insya Allah masuk surga itu. Orang yang di dunia selalu ingat Allah, insya Allah mudah masuk surga. At-takatsur tidak disebutkan apa alat yang dipakai untuk berbangga-bangga di sini. Dzalika kullama yatakatsiru bil mutakatsirun wa yaftakhiru bil muftakhirun. Jadi yang biasa dibanggakan oleh orang-orang yang berbangga apa saja, pokoknya yang bisa dibanggakan. Itu membuat orang lalai dari tujuan penciptaan. Minat takatsur fil amwal, ya, berbangga dengan harta, ini yang banyak. Kebanyakan orang itu bangga dengan harta. Kalau nggak bangga dengan harta, minder dengan kemiskinan, itu timbal baliknya pasti. Kenapa kita minder dengan kemiskinan? Karena kita merasa bangga kalau punya harta gitu. Cuma kondisinya dia nggak punya harta, jadinya minder. Nah itu sama sebenarnya. Orang yang minder dengan kemiskinan itu sama hakikatnya dengan orang yang bangga dengan harta, sama. Jadi orang yang hebat gimana? Yang selamat dari keduanya itu. Nggak bangga dengan harta dan nggak minder dengan kemiskinan. Itulah orang yang tidak lalai. Dia ingat akhirat. Kemudian aulad ya, anak-anak. Kemudian ansor ya, penolong, pembela, koneksi ya, teman-teman.
Itu dibangga-banggakan hari ini. Berapa followersnya, berapa subscribernya, itu bisa menjadi bahan kebanggaan tuh hari ini. Zaman dulu mana ada. Dulu nggak ada internet maksudnya, tapi tetap kebanggaan dengan pengikut ada saja ya. Orang alim kadang bangga ketika muridnya lebih banyak daripada orang alim yang sebelahnya. Ya seperti itu. Itu termasuk orang yang lalai itu. Orang yang dilalaikan oleh berbangga-bangga. Ya. Naudzubillah min dzalik. Wal junud, kemudian pembela, tentara dan sebagainya. Wal khodam, pelayan. Wal jah, kedudukan. Wa ghairu dzalika, dan selain itu mimma yuqsadu minhu mutakatsirah kula wahidinil akhar. Intinya segala hal yang memang dipakai untuk berbangga-banggakan antara yang satu dengan yang lain. Yang orang merasa bangga dengan itu, merasa hebat dengan itu. Wa laisal maqsud bihi al-ikhlas lillahi ta'ala. Jadi memiliki semua nikmat itu tidak dimaksudkan untuk ikhlas, tidak dimaksudkan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Orang punya harta banyak gak masalah kalau dia hidupnya ikhlas untuk Allah gitu, bukan untuk dibanggakan. Kaya makin rajin sedekah, dan sedekah bukan dibanggakan juga. Ya intinya semuanya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Hidupnya untuk Allah, hartanya pun untuk Allah, waktunya untuk Allah, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fastamarrat ghaflatukum, dan kelalaian kalian terus berlanjut. Walahawatukum, ya sama ini kelalaian. Watasyahulukum, kesibukan kalian itu terus berlanjut hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Fankashafa lakum hina idin al-ghita. Maka ketika itu kalau sudah masuk kuburan, tersingkaplah penutup, udah nggak ada penutup lagi. Artinya selama ini yang dibangga-banggakan ternyata nihil, ya. Nggak ada artinya, tersingkap. Selama ini yang dibanggakan nggak ada lagi sekarang. Harta ditinggalkan di dunia, anak-anak ditinggalkan juga, ya semua ditinggalkan. Yang bisa dibanggakan saat di kuburan tinggal amal solehnya. Ada nggak amal solehnya? Jangan-jangan lalai sampai nggak sempat beramal soleh. Buru-buru amal sunnah, amal yang wajib masih banyak ditinggalkan ya. Naudzubillah min dzalik. Walakin ba'dama ta'adzara 'alaikum al-istinaf. Akan tetapi tersingkapnya ini setelah apa? Setelah tidak mungkin lagi untuk memperbarui gitu, mengulangi dari yang baru, nggak bisa. Udahlah ini hasil yang kamu kerjakan selama ini gitu. Semua pengen balik ke dunia, pasti. Semua orang mati ingin balik lagi, ingin meralat hidup, ingin memperbaiki hidup. Kita yang sekarang masih hidup ingin nggak memperbaiki? Apakah kita sudah puas dengan pencapaian kita hari ini? Nggak ingin meningkatkan, nggak ingin menambah, nggak ingin menambah ilmu, memperbanyak ilmu, memperbanyak hafalan, memperbanyak ketaatan, memperbanyak kesolehan, memperbanyak pelayanan kepada orang tua mungkin atau kepada yang lain, kepada suami terutama. Ini harus ditingkatkan. Jangan puas, jangan merasa saya sudah solehah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada sebagian orang merasa begitu, saya itu solehah. Solehah apanya gitu? Solehah itu ketika kamu diridai Allah, ya kemudian diridai suami, diridai orang tua, itu baru solehah. Kalau merasa solehah itu malah nggak solehah ya, jangan-jangan. Kemudian wa dalla qauluhu hatta zurtum maqabir, maka firman Allah ini menunjukkan bahwa al-barzakh daru maksudun minha an-nufud ila daril baqiyah. Alam barzakh itu hanyalah dimaksudkan darinya sebagai tempat berlalu saja, lewat, numpang lewat saja menuju kampung abadi. Karena Allah Ta'ala menyebutnya zairin ya, berkunjung saja, tidak bermukim. Maka ini menunjukkan
adanya kebangkitan, pembalasan amal di negeri kekekalan yang tidak fana lagi. Maka dari itu Allah mengancam mereka, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ay law ta'lamuna ma amamakum, kalau kalian tahu apa yang di depan kalian, ilman yasilu ilal qulub, dengan ilmu yang sampai ke hati, nggak cuma di otak. Lama alhaakum atakatsur, pasti berbangga-bangga itu nggak melalaikan kalian. Artinya kalian nggak akan berbangga-bangga gitu. Wala badartum ilal amali shalihah, dan niscaya kalian akan bersegera untuk beramal soleh. Kalian tidak akan lalai dengan kehidupan kalian. Sekarang yang paling melalaikan itu internet ya, Masya Allah. Orang paling banyak tersita waktu oleh gadget, HP, laptop, tab, itu paling banyak menyita umur manusia hari ini. Yang anak-anak, remaja sampai dewasa itu main game, nonton musik, film, hiburan, segala macam. Masya Allah. Mau sampai kapan manusia dalam kelalaian itu? Makanya kebanyakan orang hidup ini nggak bermutu hari ini. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu cerdas HP-nya sampai orangnya nggak cerdas. Cerdasnya udah diambil alih oleh HP ya. Naudzubillah min dzalik. Anak sekarang selera belajarnya itu sampai hampir hilang itu. Kecuali sedikit. Saya sempat ngobrol dengan sepupu waktu kemarin ke Jawa. Gimana kamu nggak kecanduan game gitu, saya tanya. Dia nggak terlalu nggak terlalu santri, dulu pernah nyantri memang, tapi sekarang hidupnya umum di kuliah biasa umum gitu. Tapi saya lihat, perhatikan anaknya bertanggung jawab gitu, dewasa, bahkan lebih dewasa daripada bapaknya. Saya tanya, gimana kamu nggak kecanduan game atau nggak tertarik game? Saya sebenarnya suka game, kata dia. Cuma saya itu tidak akan nge-game sebelum tugas selesai, kata dia. Jadi saya tahu mana yang lebih penting gitu. Masya Allah masih berpikir gitu. Nah itu kecil, sedikit orang yang bisa begitu. Dan saya tanya kawan-kawan antum gimana, kawan-kawan kamu? Rata-rata nggak bisa. Kebanyakan kawan-kawan tuh kalau tugas nyontek saya gitu. Jadi ya itu, memang dunia sekarang Masya Allah hancur. Saya nggak berkecimpung langsung ya mendidik orang-orang yang remaja-remaja sekarang, tapi Masya Allah memang dunia ini hancur betul. Sedikit sekali orang yang sadar itu, sedikit sekali. Jadi dia bilang ya gitu, saya kalau belum menyelesaikan tugas kuliah saya nggak mau game. Tapi kalau udah selesai nanti baru saya main game. Ya tetap main gitu. Cuma dia tahu skala prioritas gitu. Dan itu jarang orang punya skala prioritas. Sampai orang tingkat tua kadang teralaikan oleh game. Sudah menikah, sudah punya anak, masih nge-game. Dan game itu candu yang Masya Allah berat. Lebih berat daripada berpisah dari segala apa yang ada di internet ya, yang bikin kecanduan. Soalnya di internet bikin kecanduan, tapi yang paling berat itu game sebenarnya. Makanya kalau anak udah kenal game itu Masya Allah, musibah segala musibah gitu. Kalau nggak kenal juga, orang tua sebagian menganggap gimana anak saya nanti gaptek. Dikiranya gaptek, padahal ya teknologi kan bukan pada game itu bukan teknologi gitu. Salah paham orang tua. Ya, anaknya sendiri memang udah ketularan lingkungan gitu. Semua kawannya begitu, kalau saya nggak begitu gimana gitu. Ya coba orang tua mau meluruskan saja, udah nggak apa-apa. Tapi lama-lama kecanduan juga gitu. Itu yang repot, itu yang berat. Ya. Kalau sudah kecanduan dengan game, maka tidak ada selera belajar. Apalagi dia merasa belajarnya sulit, udah makin nggak selera lagi ya. Naudzubillah min dzalik. Itulah keadaan manusia di akhir zaman seperti sekarang. Bersyukur kita generasi yang sudah lanjut ya. Generasi milenial ini yang berat. Ya betul. Dunia mereka Masya Allah. Kalau enggak game, paling dunia-dunia hiburan atau dunia belanja-belanja gitu kalau perempuan ya, fashion dan sebagainya. Itu masih relatif lebih ringan dibanding game. Betul, game itu Masya Allah menyita waktunya tuh luar biasa. Orang itu nge-game 5 jam itu gak terasa. Duduk 5 jam gak terasa.
Kalau medsos kan terasa sudah, nggak mungkin berlama-lama medsosan 5 jam itu enggak. Game itu bisa lama sekali. Naudzubillah min dzalik. Gimana itu masa depan dunia ini ya? Dan itu program dari penjajah memang sengaja ya menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan cara itu. Kalau generasi Islam tidak sadar tentang kelalaiannya, itu kelalaian yang paling lalai ya. Kalau kita berbicara tentang alhaakumut takatsur, ya lalai dengan dunia. Sekarang dunia yang paling melalaikan apa? Yaitu internet. Luar biasa. Dulu kita terlalaikan oleh TV. TV terbatas. Saya dulu di kampung, saya orang kampung kan. Yang punya TV bisa dihitung. Satu kampung cuma 3 orang punya TV. Saya nggak punya TV. Terus kapan kita mau nonton TV? Biasanya hari Ahad, liburan sekolah, atau malam Selasa nonton ketoprak. Dulu orang kampung, hiburan paling digemari di kampung itu ketoprak namanya. Ya, taunya ketoprak makanan kan? Itu nama sebuah pertunjukan Jawa ya, ketoprak. TVRI Yogyakarta. Jadi kalau udah malam Selasa itu rumah yang punya TV itu penuh orang tuh ngumpul di situ nonton ketoprak, senang sekali. Ya udah segitu-gitunya nggak akan nonton lebih dari itu gitu. Hari Ahad aja kita kenal tontonan, kenal kartun apa gitu, Batman apalah gitu. Terlalu sedikit. Kebanyakan hidup kita dengan alam gitu. Kita bermain di alam, di sawah, di ini. Saya tuh penggembala kerbau dulu, sawah, punya tetangga gitu. Kita ngikut tetangga gembala. Jadi enak gitu hidup seperti itu gitu, menikmati alam betul, menyatu dengan alam gitu. Orang sekarang kan pada pengen menyatu ke alam kan. Acara-acara orang kota kan pengen apa gitu, iya kan, pengen ke pantai, pengen ke gunung, pengen menyatu dengan alam. Kita udah menyatu dari dulu dengan alam gitu. Udah nggak heran. Kayak orang kota sekarang lagi booming pengen sepedaan lah, kita dari dulu nyepeda terus gitu. Dibanggakan gitu, bisa goes-goes gitu, biasa aja. Nah itu lebih menyehatkan, itu lebih bagus gitu. Hidup seperti itu lebih indah dibanding hari ini. Gak ada selera. Nenek-nenek sampai heran gitu kan. Cucunya bilang, belikan HP. Loh, buat apa? Kamu kan masih sekolah gitu. Ya saya mau main. Nanti kalau liburan gak bisa main. Nah itu main sama kawan-kawan. Enggak, itu bukan main. Main saya ya pakai HP gitu. Orang tua itu nggak paham, nenek-nenek kok main pakai HP sih gitu. Apa yang dimainkan nggak ngerti nenek-nenek gitu. Tapi begitulah dunia sekarang. Jadi cukup main di situ. Jadi duduk sambil ngemil, gimana nggak kegemukan ya kan? Malas gerak gitu kan. Cuma di rumah. Nanti kepengen makan tinggal pesen GoFood. Gimana hidup itu mau bergerak gitu? Ya Allah, dimanjakan betul. Anak sekarang tuh jadi raja semua. Semuanya tinggal perintah. Sampai ibunya jadi pelayan gitu. Nah, bikinin mie, bikinin ini. Coba dia mungkin pada naudzubillah min dzalik. Luar biasa, itulah kedurhakaannya. Menjelang akhir zaman tuh banyak anak-anak durhaka, itu contohnya. Bagaimana anak sekarang nggak mau belajar, selera belajar itu sampai hilang. Makanya kalau anak ibu-ibu masih mau belajar, alhamdulillah. Jangan sampai hilang tuh. Semangat itu jangan sampai hilang. Ini udah zamannya, itu zaman hancur betul. Zaman yang luar biasa. Berat mendidik anak di hari ini ya, apalagi anak perempuan tuh berat. Kalau nggak dikenalkan dengan tetangga, dengan kawan-kawan, nanti gimana kehidupan sosialnya nggak berkembang, serba salah gitu. Masa di rumah terus kan, asal keluar rumah kan nanti ketularan. Dulu gitu, saya punya prinsip jangan sampai nonton TV. Sampai TV saya larang dulu sebelum maraknya HP kan. Akhirnya ya anak masa nggak boleh keluar, ya udah keluar nonton TV di tetangga gitu ya sudah berjam-jam tengah. Itu baru TV aja udah serem dulu, sekarang lebih serem lagi dengan gadgetnya ya. Alhamdulillah min dzalik. Gak ada lagi dunia yang dulu itu hilang ya. Mereka anak-anak sekarang gak tahu bagaimana permainan kita di zaman dulu, betapa indahnya permainan zaman dulu. Gak ngerti anak-anak sekarang. Permainannya sudah dirubah semua.
Semua permainan itu bikin buta gitu. Buta otak, buta mata juga. Makanya banyak anak-anak rusak matanya dari kecil udah kacamatanya tebel berapa senti. Ya karena radiasi tiap hari ngelihat gadget ya. Insyaallah. Wal'iyadzubillah. Itu kelalaian ya. Jadi kalau kita berbicara al-hakumut takatsur ini berlaku untuk semuanya. Lalai. Yang orang tua juga lalai dari mendidik anak. Dia lupa kalau harus mengontrol anak, mengawasi anak, membimbing anak. Banyak orang tua nggak peduli. Dan itu kelalaian. Semua kelalaian. Jadi kenapa sampai lalai begitu? Karena merasa ada yang lebih penting. Apa lebih penting? Nggak jelas ya. Macam-macam. Lebih penting ya udahlah happy dengan suami, anak dilalaikan. Happy dengan pekerjaannya sendiri, dengan hobinya ya. Yang hobi berkebun, hobi bertaman, hobi macam-macam ya, orang punya hobi ya. Walaupun sudah mak-mak juga banyak hobinya macam-macam. Yang bapak-bapak juga masih punya hobi masing-masing. Sehingga apa? Mendidik anak itu diserahkan kepada pesantren gitu ya. Mending masih mikir pesantren. Banyak orang tua nggak peduli dengan pesantren, nggak ngerti juga. Pokoknya udah sekolah-sekolah. Di sekolah mau ngapain orang tua nggak tahu. Ternyata di sana kenal narkoba, di sana kenal pacaran, pergaulan bebas, kenal tawuran, macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Itu semuanya kelalaian ya. Buntut dari kelalaian itu panjang ya. Resikonya panjang sampai ke neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya waspada ya, sebelum kita terlalu lalai, kita rujuk kembali ya, kita introspeksi diri, koreksi diri. Harus berani kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan hanya pandai ngoreksi orang lain tapi diri kita malah nggak terkoreksi. Kemudian wa fi dari baqiyah khairu faniyah wa lihada tawa'ada. Tadi. Kalau kalian tahu apa yang di depan kalian dengan ilmu yang sampai ke hati, kalian pasti akan segera beramal soleh. Akan tetapi adamul ilm, tidak adanya ilmu hakiki telah membuat kalian menjadi apa yang kalian lihat hari ini. Rata-rata kalian nggak tahu ilmu hakiki. Kalian belajar ilmu pengetahuan banyak ya. Kita di sekolah dulu berapa mata pelajaran? Yang untuk UN saja ada 5 waktu SD 5, SMP 6, SMA 7. Yang enggak UN, yang enggak NAS itu maksudnya banyak pelajaran. Itu kita banyak mempelajari itu. Terus untuk apa? Di kuburan ditanya enggak? Sementara ilmu yang hakiki kebanyakan kita enggak tahu. Ilmu yang hakiki kebanyakan kita enggak tahu. Akidah yang benar enggak tahu. Firman Allah nggak tahu, bacaan sholat nggak tahu, artinya apa nggak tahu. Itu ilmu yang hakiki malah kebanyakan kita nggak mau belajar. Naudzubillah min dzalik. Semangat untuk menuntut ilmu lemah, itu juga kelalaian. La tarawunnal jahim, ay la tarawunnal qiyamah, la tarudannal qiyamah fala tarawna al jahim. Jadi kalian akan kembali kepada hari kiamat dan benar-benar akan melihat jahim, neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Kemudian kalian benar-benar akan melihat dengan mata keyakinan, ainal yakin. Ai ru'yatan basirah, yaitu melihat basirah. Sebagaimana kata Allah, basirah berarti mata hati ya, bukan mata kepala. Wara'al mujrimuna an-nara, orang-orang mujrim melihat neraka, fadhannu annahum muwaqi'uha, maka mereka menyangka bahwa mereka akan memasukinya. Menyangka di sini maksudnya yakin mereka akan masuk. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak akan mampu berpaling darinya, enggak mampu menghindar dari neraka itu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im alladzi tana'amtum. Jadi yang kalian nikmati ketika di dunia, yang kalian dapatkan, yang kalian miliki ketika di dunia,
Apakah kalian telah mensyukurinya? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Sudah disyukuri belum nikmat-nikmat Allah? Apakah kalian sudah menunaikan hak Allah di dalamnya dan kalian tidak menggunakannya untuk bermaksiat sehingga kalian menikmatinya sehingga kalian akan menikmati, Allah akan memberikan kalian kenikmatan dengan kenikmatan yang lebih tinggi daripada yang kalian rasakan sebelumnya. Kalau kalian mensyukuri, kalian tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat, maka Allah akan berikan nikmat yang jauh lebih utama, jauh lebih tinggi. Amiktarortum, atau kalian malah tertipu dengan kenikmatan itu sehingga kalian tidak mensyukurinya. Kalian bersenang-senang membanggakan nikmat itu. Kalian bersenang-senang dengannya dalam bermaksiat kepada Allah, Sang Pemberi nikmat. Wa ya'aqibukum 'ala dzalik, sehingga Allah menghukum kalian atas hal itu. Allah berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, hari di mana orang kafir dipaparkan ke neraka. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, telah hilang kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan kalian di dunia. Kalian sudah menghabiskan semua kenikmatan itu. Wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang dengannya tanpa bersyukur. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun, maka hari ini kalian dibalas dengan adab yang menghinakan. Nah, itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk kampung akhirat dalam keadaan hina, dihinakan dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma dihina oleh manusia masih ringan ya. Dihina manusia bahkan menjadi pahala ya. Tapi kalau sudah dihina oleh Allah, siapa yang bisa menolong? Tidak ada kemuliaan sama sekali bagi orang yang masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Menyatakan dilarang dan dinyalakan, mereka berdesak-desakan ke arahnya karena lemahnya kemampuan mereka. Inilah kondisi manusia orang-orang berakal. Maksudnya di sini kan dia lemah pengetahuan, tapi kok dibilang berakal? Maksudnya ya itu kan perbandingan manusia dengan laron. Laron itu berdesak-desakan menuju api, menuju cahaya, tapi ternyata api. Dan itulah kondisi manusia yang berakal gitu. Artinya manusia itu aslinya berakal, gak seperti laron gitu. Kalau laron aja seperti itu karena gak berakal ya wajar. Nah, manusia nanti di akhir kiamat seperti itulah kondisinya. Padahal dia berakal. Aslinya manusia itu berakal gitu loh. Maksudnya bedanya manusia dengan hewan yang lain apa? Akal gitu kan. Kalau laron begitu wajar, laron gak punya akal gitu. Tapi banyak hewan yang lebih tahu mana maslahat, mana manfaat daripada manusia. Jadi aslinya gini, orang itu dengan akalnya itu bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang mudarat. Itu maksud dari akal sebenarnya. Kalau nafsu enggak, nafsu itu membedakan mana enak, mana enggak enak. Itu nafsu. Wah, ini enggak enak, nafsunya enggak suka. Ini enak, nafsunya suka. Itu nafsu. Tapi kalau akal, ini baik. Ini baik kita ambil, ini buruk kita hindari. Itu akal. Ya, manusia diberi akal itu untuk itu. Tapi kenyataannya di hari kiamat justru masuk ke dalam neraka, berbondong-bondong masuk neraka. Padahal mereka berakal gitu. Itu maksudnya berakal. Ya, modalnya ada gitu, modal akalnya tuh ada gitu. Modal akalnya ada, tapi ya sejatinya nggak menggunakan akal gitu. Mereka nggak menggunakan akal, makanya nggak berilmu. Kalau kita menggunakan akal kita akan berilmu ya. Mengenal Allah. Makanya ilmu yang mengisi akal kita yang paling bermanfaat itu ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama ini, hukum-hukum Allah. Nah, itulah ilmu yang paling bermanfaat dan itu ilmu yang paling dilalaikan manusia. Kebanyakan orang mengejar ilmu dunia, ya. Coba tanya orang, anaknya sekolah di mana? Dokter. Oh, ini di teknik, sipil, elektro, oh ini di nuklir, ini di ahli bahasa, ahli politik, ahli macam-macam. Mana yang ahli agama? Mana yang mengenal Allah gitu? Itu seakan-akan udah nggak disebut ilmu lagi. Dan itu yang sangat disayangkan ya.
Di Quran dan As-Sunnah, kata-kata ilmu ketika disendirikan itu, diitlaqkan namanya. Diitlaqkan itu sendiri, nggak digandengkan dengan apapun. Ilmu gitu aja. Maksudnya apa? Ilmu agama. Yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinil Islam. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Tapi kalau ilmu yang lain selain ini, itu harus dikaitkan ilmu matematika, ilmu bahasa, ilmu. Jadi harus ada embel-embelnya, nggak disebut ilmu doang. Itu dulu begitu. Sekarang udah berubah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, hari ini berubah. Ada kadang orang berkomentar, oh hadis ini sesuai dengan ilmu. Loh, kok hadis ini sesuai dengan ilmu? Maksudnya apa? Ilmu pengetahuan dunia disebut ilmu. Salah, ini sudah berubah. Harusnya sesuai dengan ilmu IPA atau sesuai dengan ilmu kedokteran atau apa gitu. Sekarang ilmu diitlaqkan untuk dunia, maksudnya kebalik. Jadi dunia udah kebalik. Sudah kebalik hari ini. Kalau di kampung saya lebih parah lagi. Dulu waktu kecil gitu, wah itu orang berilmu tuh. Maksudnya apa? Dukun. Makanya dukun dibilang orang pintar kan? Ya dialah yang paling berilmu tuh dukun. Masya Allah. Jadi orang yang pintar matematika nggak berilmu kalau di kampung saya tuh. Yang berilmu tuh dukun tuh, berilmu. Itu udah berubah, bergeser jauh ya. Berubah. Jadi ilmu itu adalah ilmu agama, sudah tidak dihiraukan oleh manusia. Rata-rata manusia lalai dari menuntut ilmu agama. Dan dianaktirikan, gampang agama udah ngerti gitu. Padahal nggak ngerti. Ya kalau kita mau dalami Quran ini, masya Allah ajaib gitu. Masih banyak ilmu dikandung di dalamnya, sangat banyak bahkan. Apalagi ilmu hadis ya. Kitab-kitab di perpustakaan Islam tuh rata-rata kitab-kitab hadis tuh banyak. Perincian dari ilmu hadis itu banyak sekali, cabang-cabangnya banyak sekali. Tapi ya begitu, orang meremehkan. Kalau orang mau belajar itu nanti targetnya kan dunia. Kamu jadi apa gitu? Kamu belajar ilmu agama jadi apa? Mau jadi ustadz ya itu gitu kan. Jadi dari segi targetnya, target duniawi, makanya diremehkan. Cuma jadi ustadz kayak gitu kan. Yang dilihat ustadz gitu kan. Nggak lihat nanti di akhirat mau jadi apa gitu. Nggak mikir ke akhirat. Makanya banyak orang yang meremehkan itu. Banyak orang tua yang ketika anaknya bilang, "Mak, saya nggak mau lagi lah lanjut pondok. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi tentara, saya mau jadi ini." Oh, dengan senang hati orang tua mengizinkan. Nah, ini memang sudah minat anak saya ke sana, bakat anak saya ke sana, ya sudah. Ya enggak masalah, itu enggak bermasalah. Cuma kadang-kadang apa? Hampir-hampir orang itu enggak ada yang mengarahkan anaknya untuk menjadi ahli agama. Ulama hari ini tuh nggak ada, hampir nggak ada gitu, apalagi di Indonesia gitu. Siapa orang tua yang peduli ingin mengkader gitu, mencetak anak cucunya untuk menjadi ulama besar gitu, seperti ulama-ulama zaman dulu gitu, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu. Hampir-hampir nggak ada gitu. Karena orang itu kacamatanya hanya terbatas pada apa yang dilihat hari ini. Silau melihat kemajuan teknologi, silau melihat orang-orang kafir. Nah itu diceritakan dalam Quran kan. La taghurrannakum taqallubuhum fil bilad. Jangan menyilaukan kalian jungkir baliknya mereka di negeri, ya, orang-orang kafir maksudnya. Orang kafir maju, peradabannya maju. Jangan membuat kalian silau gitu. Ya itulah kehidupan mereka. Mereka cuma ingin mengejar dunia. Kalian harusnya apa? Jangan lupa dengan akhirat. Silakan kalian ahli teknologi, tapi nomor satu tetap apa? Ma'rifatullah. Bekali anak-anak kita dengan ma'rifatullah itu. Penting sekali. Ilmu yang langka. Gimana membekali sementara kita juga belum punya gitu. Ya kita dulu, kita bekali diri kita untuk menggali ilmu tentang ma'rifatullah itu masih panjang, ya, masih banyak. Ya mudah-mudahan sebelum mati bisalah kita memahami sedikit dari ma'rifatullah. Makanya Ibnu Mubarak bilang apa? Dhahaba ahlu dunya, telah pergi para pecinta dunia, walam yaduku atyabu ma fiha. Tapi mereka belum mencicipi yang paling manis, yang paling lezat yang ada di dunia. Apa itu wahai Abu Abdillah? Kata beliau, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang paling indah di dunia itu mengenal Allah. Banyak orang mati dan belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada? Sudah. Ini jam betul ya?
Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya jam segitu udah suara-suara